Muslim atau Kristen? Islam bang. Islam. Coba saya tes dulu. Coba bacakan dulu Al-Fatihah kalau Anda Islam. Abang tahu rupa arti, abang bisa bacanya. Bilangin abang nggak ngerti. Sebentar. Anda ini Muslim betulan? Sebentar. Ini aku dulu yang bertanya sama bang. Jangan Sebentar, abang enggak. aja. Saya pastikan dulu. Anda Muslim atau Kristen? Karena Saya Muslim, bang. banyak juga orang Kristen yang mohon maaf, orang Kristen yang bengak banyak juga, banyak. Jangan dipikir nggak banyak, banyak. Coba Anda Muslim atau Kristen? Muslim. Silakan baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, sah, Amin. Muslim. Ya, Muslim. Baik, silakan Bang. Jangan merokok dulu Bang, jangan merokok dulu. Tahan dulu untuk tidak merokok. Silakan Bang, Anda seorang Muslim, bagaimana? Apakah Anda mau bertanya atau ditanya? Silakan. Bertanya. Silakan. Bertanya bang. Boleh, silakan. Kan gini Itu suara aku- TV bisa dikecilkan dulu Bang. Karena TV-nya ikut diskusi Bang. Dia ikut diskusi dengan kita. Oh, kan gini. Oh, udah lama aku nengok edis TV ini. Cuman Oke. ini pertentangan apa ini bang? Ini channel pertama-tama didirikan karena banyak orang-orang Islam, ulama-ulama, pemuka-pemuka agamanya itu sering berbicara tentang kekristenan. Ya, Jadi saya jawablah mereka, Bang. Nah, saya hanya kasihan dengan orang Islam. Orang Islam 1400 tahun lamanya ditipu, dikerjain sama ulamanya. Contohnya apa? ya. Contohnya, Abang pernah dengar selama Abang jadi Islam, pernah dengar nggak Muhammad dinubuatkan dalam Taurat dan Injil, namanya tertulis dalam Injil dan Taurat. Pernah dengar itu? Waktu masih sekolah bang. Sampai sekarang belum pernah dengar itu ya? Waktu masih sekolah lah Waktu SMA. masih sekolah dengar. Artinya selamat, Anda ditipu. Ternyata setelah dilakukan pencarian penelitian yang sangat mendalam, tidak benar Muhammad itu dikatakan dinubuatkan tertulis namanya dalam Taurat dan Injil. Bahkan Muhammad saja takut sama Taurat dan Injil. Tapi aku heran bang. Ini nanti kan ada itu sejarah di akhir zaman nanti. Kan? Akan ada nanti Kristen sama Islam itu bersatu melawan Dajjal. Apa itu betul itu? Tidak benar. Yang ada di akhir zaman nanti akan menurut agama Islam nih ya, menurut agama Islam dulu. Menurut agama Islam, Isa akan datang. Iya bang. Betul Oh, nggak? iya. Iya, Akan iya, datang Nabi Isa, betul? iya. Kurang tahu juga bang. Banyak kena tahunya kalau dia ini. Tapi itu istri Anda kok tertawa-tertawa terus itu kenapa, Bang? Senang dia bang. Baru ini aku live. Oh, senang. Bukankah biasanya agama orang-orang Islam ini istri keluarga semua Islam, Iya bang Islam. tapi senang nonton Edis TV? Bukan senang bang. Cuman penasaran ini masalah hal apa gitu loh. Coba, apa yang membuat Anda selama nonton channel saya itu penasaran? Coba, soalnya banyak Muslim sekarang udah nggak nonton Adi Hidayat, nggak nonton Abdul Somad lagi, nontonnya udah Edis TV. Enggak, ini Coba. gini loh, kenapa ada yang bikin ada perseteruan kayak gini Islam sama Kristen gitu loh. Kan tadi sudah aku jelaskan, Bang.
Abang pernah dengar ulama-ulama, pemuka-pemuka agama Islam membahas agama Kristen? Sering dengar itu? Iya, tapi begitu juga Kristen pun kayak gitu juga. Nah, Kristen menanggapi, Bang. Kalau abang betul-betul mendedikasikan waktu Anda untuk mempelajari asal muasal mengapa terjadi, itu yang mulai duluan tuh orang Islam. Nah, kemudian orang Kristen pelan-pelan mulai bermunculan menanggapi statement-statement dari pemuka-pemuka agama Islam. Salah satunya misalnya Abdul Somad mengatakan Ulangan 18 ayat 18 merupakan nubuatan tentang Muhammad. Terus siapa lagi? Misalnya Ustadz Firanda mengatakan bahwa di dalam Bible itu Paulus itu adalah rasul yang jahat begitu. Memang Paulus itu sebelum dia bertobat dia seorang yang jahat. Tapi Muhammad malah kebalikannya. Sebelum dia jadi nabi, dia nggak pernah melakukan hal-hal yang... Coba bang, waktu Muhammad belum jadi nabi, istrinya dia berapa? Kalau setahuku 2 bang. 1. Sebelum dia jadi nabi, istri dia itu bernama Khadijah, Siti Khadijah. Ya. Tapi setelah dia jadi nabi, tambah banyak istrinya bang. Sebelum Muhammad jadi nabi, dia tidak pernah menikahi anak di bawah umur. Setelah dia jadi nabi, dia menikahi anak di bawah umur. Terus, yang ketiga, sebelum Muhammad jadi nabi, dia tidak pernah merampok atau menjarah harta rampasan perang. Coba, waktu Muhammad jadi nabi, dia hidup dari mana? Sebelum jadi nabi. Sebelum dia jadi nabi bang, menurut literatur orang Islam, dia seorang pedagang dan penggembala. Ya. Tapi setelah dia jadi nabi bang, dia tuh kerjanya tukang ngambil harta orang. Namanya harta jarahan perang atau bahasa Arabnya ghanimah. Nah Muhammad hidup dari situ. Makanya saya bilang bang, setelah Paulus belum jadi utusan Yesus, sebelum Paulus menjadi rasul Yesus, Paulus memang jahat dia. Tapi dia berubah jadi baik. Nah kebalikannya bang, Muhammad sebelum jadi rasul, dia orang baik-baik saja nampaknya. Tetapi setelah jadi rasul, begitu bang. Anda cobalah berpikir sendiri, ya kan? Bagaimana sebelum Muhammad jadi nabi dan setelah dia jadi nabi? Yang ada bukan kemajuan moral, yang ada kemunduran moral. Begitu. Ada niatan bang untuk meninggalkan agama Islam? Apa bang? Ada niatan buat ninggalin agama Islam? Enggak ada bang. Nggak ada. Berarti masih pengen terus menyembah Muhammad ya? Bukan menyembah Muhammad bang. Coba bang, itu yang di belakang Anda, itu nama siapa bang? Yang mana? Yang di belakang, yang di tembok, yang di atas itu, yang ada bingkainya itu nama siapa? Itu Allah bang. Allah apa Muhammad? Allah bang. Muhammad di mana? Sampingnya bang. Nah. Makanya saya bilang bang, orang Islam itu penyembah dua Tuhan, Muhammad dan Allah. Coba, apakah bisa Allah berdiri sendiri? Lihat di masjid. Nggak usah di masjid, di rumah Anda. Apakah Allah sendiri di situ? Tidak kan? Yang bikin, ya kalau yang bikin dunia itu siapa bang? Bang, jangan dulu lari kemana-mana. Itu di belakang Anda ada nama Allah, pasti berdampingan dengan Muhammad, betul? Iya bang, jawab dulu lah. Yang bikin bumi itu siapa? Bang,
kita ini bang bukan diskusi iman bang. Kalau kita diskusi iman, abang ada channel khusus tuh kalau mau diskusi iman. Kan nggak abang jawab, masa abang aja Bukan yang nggak mau jawab? jawab, Bang. Nanti kalau kita bicara yang bikin bumi ini siapa, itu bicara iman kita masing-masing. Menurut Anda Tuhan Anda, menurut kami Tuhan kami. Itu nanti debat kusir. Yesus mana bisa menyebabkan Gimana Anda ini? Tanya. Apakah Anda kira saya percaya bahwa Allah pencipta langit dan bumi? Allah kalau itu Allah ya, itu namanya debat kusir, nanti debat iman. Gimana sih Anda Nggak ini? apa-apa. Nggak apa-apa ya, jangan di sini kalau debat iman. Kalau di sini kita debat hal-hal yang logis, yang bisa kita pikirkan, kita cerna. Kalau berdebat yang siapa yang ciptakan langit dan bumi? Allah itu bukan pencipta langit dan bumi. Allah itu keluarnya dari hayalannya Muhammad. Mana? Itu namanya debat kusir kita. Sudah. Abang nggak mau jawab. Jadi pekerjaan Allah menurut istrinya Muhammad itu menuruti hawa nafsunya Muhammad. Kerjanya Allah itu adalah menuruti kemauan hawa nafsunya Muhammad. Yang ngomong itu bukan saya. Yang ngomong istrinya Muhammad sendiri. Oke, gini sajalah ya. Saya memberi Anda waktu sampai kepala Anda itu sembuh. Karena kepala Anda aja masih di salon pas begitu. Gimana mau mikir yang sehat? Yang bersifat iman begitu. Kalau ada dua orang Islam dan Kristen berdebat, yang menciptakan langit dan bumi Tuhan saya. Bukan Tuhan saya. Bukan. Wah, Tuhan saya menciptakan langit dan bumi. Itu debat dua orang anak SD yang dua-duanya botol dan bengak. Apa yang mau didiskusikan kalau debat saling mengklaim? Tuhan saya pencipta langit dan bumi. Bukan Tuhan saya bukan Tuhanmu. Apa yang mau didengar dari kayak begitu? Itu namanya debat kusir, debat keyakinan. Kita di sini bukan debat kusir, debat keyakinan. Anda ini bagaimana? Ya. Yuk, silakan. Kita lanjutkan kembali ya. Silakan. Kalau Anda seorang muslim dan Anda ingin berdiskusi dengan saya, silakan ajukan permintaan naik. Banyak yang inbox saya bilang begini, Bang, H24 itu siapa? Saya nggak kenal H24 itu siapa, dan dia nggak pernah ngajukan permintaan naik di sini. Ya tolong netizen atau penonton-penonton Edis TV yang cerdas juga. Kenapa kalian ini 2025 loh. Kenapa kalian itu kok masih banyak juga yang bengak? Suruh dia kemari, datang kemari. Dia tidak pernah mengajukan permintaan naik. Ya. Banyak orang itu harus mengupload video saya, harus membawa-bawa nama saya biar dia mendapatkan perhatian banyak. Jadi netizen harus cerdas sedikit ya. Cerdas sedikit. Yuk, silakan.